Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini saya akan melakukan setup untuk JPW Latte Art Course. Seperti yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak Sobat JPW di luar sana yang menanyakan, apakah JPW Indonesia memiliki kursus barista? Nah, kali ini saya akan melakukan setup untuk rencananya gitu. JPW akan mengadakan JPW Latte Art Course. Nah, rencananya sih di bulan Oktober ya. Nah, ini kita take-nya masih di bulan September. Nah, kursus seperti apa? Nah, seperti namanya, JPW Latte Art Course. Jadi pemfokusan kita lebih ke latte art. Karena banyak barista di luar sana yang memang mereka mungkin bekerja sebagai barista, tapi ada beberapa yang masih belum bisa untuk membuat latte art. Dan juga homebrewer di luar sana yang masih manualan, tapi pengen belajar latte art juga. Nah, itu bisa gabung tuh di JPW Latte Art Course. Nah, fasilitasnya apa saja? Seperti di sini nih Sobat JPW bisa lihat. Kita menggunakan dua mesin yang sudah proper, yaitu Alex PID. Kedua mesin ini adalah mesin yang memang sudah terbukti dan sudah dikenal untuk menghasilkan espresso dan steam susu yang stabil. Jadi Sobat JPW bisa pakai mesin skala komersial ini buat latihan, buat di JPW Latte Art Course. Nah, dengan dua mesin ini kita punya dua trainer. Nah, kebetulan untuk awal yang akan turun langsung untuk menjadi trainer adalah Pak Togu sendiri dan saya. Nanti akan dibantu oleh satu helper untuk clear up ya, untuk membersihkan hasil semua latte yang dibuat. Lalu dengan dua trainer itu kita akan memaksimalkan satu kelas itu dalam waktu satu hari dengan 6 peserta. Jadi tidak terlalu banyak. Satu trainer akan menghandle 3 peserta, di mana nanti 3 peserta akan menggunakan satu mesin yang sama. Gitu. Jadi di sini satu trainer, misalkan saya, di sini satu trainer Pak Togu dengan 3 peserta, saya dengan 3 peserta. Nah, itu nanti role play-nya diputar, gantian nanti saya akan pakai mesin itu dengan 3 peserta yang tadi ditrain oleh Pak Togu, lalu Pak Togu pindah juga ke sini, gitu ya. Nah, selain itu, Sobat JP bisa lihat di sini kita juga menggunakan grinder yang proper dan gelas atau cangkir yang proper yang sudah dipakai biasa digunakan untuk kompetisi-kompetisi dunia ya. Tapi ini latte art ini lebih ke arah fokus ke di mana peserta bisa menghasilkan pattern-pattern dasar terlebih dahulu. Jadi nanti outputnya yang pertama adalah setiap peserta yang selesai dari latte art course ini, dari JPW Latte Art Course ini, bisa membuat atau mempraktekkan sendiri membuat latte art, yaitu tulip 3 stack dengan tangan dia sendiri tanpa dipegang. Gitu, itu output yang pertama. Lalu output yang kedua, mereka bisa menikmati latte-nya sendiri yang dihasilkan oleh mereka dengan dibuat sebelah sini, Val. Kelihatan nggak, Val? Nah, ini kita udah siapin untuk men-setup latte art mereka menjadi kopi susu gula aren yang memang nanti mereka akan buat sendiri dengan tambahan aren sendiri. Ya udah kita siapin dan mereka timbang sendiri, tentunya dengan arahan yang kita sudah pernah share ya. Dan pastinya nanti mereka akan berkompetisi enak-enakan antar sesama peserta gitu. Dan ini boleh dibawa pulang gitu. Jadi hasil dari training ini udah jadi kopi susu gula aren yang enak gitu ya, boleh dibawa pulang dan boleh diberikan ke keluarga mereka masing-masing gitu kan. Itu output yang kedua. Output yang ketiga, mereka tahu bagaimana men-setup minimal setup untuk latihan latte art gitu ya, men-setup bar, bagaimana men-setup espresso yang benar dari mulai kalibrasi espresso sampai hasil output espressonya yang proper gimana, yang over gimana, yang under gimana gitu ya. Lalu setelah espresso mereka tahu cara basic steam susu seperti apa, dasar-dasar dari steam susu seperti apa, untuk menghasilkan steam susu yang proper seperti apa caranya, yang salah bagaimana, yang terlalu foamy gimana, yang terlalu encer gimana, sampai mereka bisa melakukan pouring latte artnya gitu, sampai outputnya tadi latte art 3 stick gitu. Dan selain itu semua, mereka juga akan dapat ini yang keempat, sertifikat. Jadi sertifikat setelah mengikuti JPW Latte Art Course. Jadi mereka punya sertifikat bahwa sudah
mengikuti, sudah menjadi peserta dan sudah bisa melakukan latte art tulip 3 stek tadi gitu ya. Dan sertifikat itu tentunya ditandatangani langsung oleh owner JPW ya, oleh Pak Togu ya. Itu nah, mereka bisa mengikuti kelas ini sendiri itu dengan cara mendaftar. Nanti detailnya kita akan share juga gitu ya di deskripsi gimana cara daftarnya, terus mulainya kapan, terus biasanya waiting listnya tuh butuh berapa lama, kita akan share nanti di kolom deskripsi ya Sobat JPW ya. Nah, sambil ngetes gitu, Noval boleh ikutin saya lagi ngecek mesin masing-masing ini mesin yang biasa dipakai juga buat training di salah satu kelas yang udah lumayan terkenal ya di Depok, ada deket sini. Nah, kita akan coba buat latte pakai ini, belum saya kalibrasi. Nah, sambil aja ya. Oke. Ini kalau dilihat di sini masih terlalu halus ya. Ya, tapi kita coba pegang. Oke, menurut saya masih terlalu halus sedikit. Nanti Sobat JPW bisa nih rasain langsung. Kita akan kasarin dikit. Oke, sekitar 2 titik. Jangan lupa sehabis dikasarkan kita harus singkirkan dulu hasil perubahannya ya, karena masih ada bagian-bagian bubuk-bubuk yang halus tadi. Nah, sini paling dekat dikit. Nah, kita juga bisa tahu nih dari cara jatuhnya si bubuk. Perbedaannya apa sama yang tadi Mas Tito? Nanti saya kasih tahu. Dan nanti Sobat JPW bisa ikut kelas ini dan secara langsung melakukan ini. Nah, bentar saya timbang dulu. Oke, 18 kurang dikit. Nah, perbedaannya apa nih antara ini sama ini, kelihatan nggak? Untuk yang tadi sebelumnya saya buang, terlalu banyak bubuk yang menggumpal. Bisa lihat gede-gede. Ya, kalau yang ini sudah tidak terlalu banyak, sudah mulai balance. Tapi kita perlu tetap coba untuk untuk brewing dulu ya. Oke, dan Sobat JPW nanti di kelas JPW Latte Art Course ini bisa melakukan ini semua sendiri, tentunya dengan arahan trainer ya dari kami. Oke, udah cakep. Kita flash dulu. Ini kita pakai Alex PID, mesin yang memang sudah cukup best seller ya di JPW ya. Digunakan sudah teruji untuk kelas training juga ya. Nah, mesin ini juga bisa brew sama steam bareng-bareng. Nanti Sobat JPW juga bisa milih mau pakai susu yang premium atau mau pakai susu yang standar. Oke. Nah, mesin ini bisa brew sama steam bareng-bareng ya Sobat JPW. Bentar. Oke. Ini masih sedikit terlalu halus karena baru netes di detik 10. Nggak apa-apa, nanti kita coba perbaiki lagi. Steamnya sudah selesai. Oke, selesaiin di 30 detik aja Sobat JPW. Nah, ini udah ada shot timernya nih. Jadi enak. Ketahuan berapa detik dia ekstraksi. Ini over ya, masih ya. Tapi kita akan buat lagi nanti karena tadi sudah di steam susunya, kita latihan pouring aja. Nah, nanti outputnya Sobat JPW bisa melakukan pouring latte art tulip. Tiga stek seperti ini dengan tangan Sobat JPW sendiri. Ya, cakep ya.
Outputnya seperti itu. Lalu setelah sobat JPW selesai melakukan pouring, nah ini kita akan bikin satu lagi. Boleh juga pilih susunya pakai susu premium, boleh. Kita bikin satu lagi. Cukup. Alex PID ini mantap ya, presornya cukup kencang namun tetap bisa di handling. Nah, kalau sobat JP udah bisa bikin tulip 3 stack, mau belok ke heart lagi atau mau belok ke Rosetta juga boleh. Yang penting tulipnya sudah lancar. Ya, cakep ya. Val. Novel diem-diem aja nih. Nah, ini output yang pertama. Jadi selesai dari ikut JPW Latte Art Course, sobat JPW bisa bikin nih pattern-pattern seperti ini sendiri tanpa dipegangin. Nah, lalu output kedua nih. Output kedua, sobat JPW bisa membuat. Jadi di sini gelap nggak, Val? Nggak ya, tetap terang ya. Ini kita bilas dulu sedikit. Ini udah dicuci, cuman biar lebih aman aja kita bilas dulu. Sini deh. Di sini juga sobat JPW bisa membuat sini. Sendoknya juga dicuci dulu buat ngaduk. Nah, ini yang biasa Pak Togu lakukan nih kalau datang ke JPW Ampera. Dia bikin pattern, dia gambar latte art. Selesai dia bikin latte art ini, udah dapat uploadan buat IG beliau ya pribadi. Nah, beliau biasanya akan membawa susu ini menjadi literan. Jadi sobat JPW dikasih fasilitas nih seperti ini nih. Ada 6 kita ngomongnya apa ya, jug atau kita ngomong pitcher yang besar, kapasitas 2 liter untuk melakukan ini. Nah, ini tentunya kita berikan arahan ya. Jadi contoh seperti ini. Kalau sobat JPW lihat 2 cangkir latte art tadi 318. Kita biasanya sudah punya setup untuk 2 cangkir tuh hasilnya seharusnya berapa. Nah, sobat JPW nanti akan di-share knowledge seperti itu. Nah, kita masukin susu-susu yang tadi. 2 cangkir berapa mas memangnya? Biasanya saya akan masukin sekitar 200 susu dan 20 ml espresso. Jadi hasilnya adalah 440. Nah, nanti sobat JPW seperti ini. Lalu ditambahkan gula aren. Dimana ini semua sudah include di paket JPW Latte Art Course tadi. Nah, ditambahin gula aren. Kita sudah punya patokannya, tapi nanti sobat JPW boleh berkreasi sendiri. Mau lebih manis, mau tanpa, atau mau kurang manis atau less sugar, boleh. Nah, ini kita aduk gini. Ini hasilnya latte art aren ya. Latte art aren. Jadi kopi susu gula aren ini bisa sobat JPW masukkan kembali ke sini. Gitu ya. Tapi setelah ini habis ya, ini masih ada susunya. Masukin ke sini setelah habis, dan boleh sobat JPW bawa pulang, boleh dinikmati di rumah bareng keluarga, boleh sharing-sharing juga ke teman-teman gitu ya. Gue bikin latte art, terus gue bikin kopi susu gula aren, lo mau nyobain nggak? Rasanya enak banget. Di mana? JPW Latte Art Course.
Oke, ini kita lagi kalibrasi ya. Setelah tadi over, kita akan bikin perfect. Kita kasarin dikit tadi. Kita pastikan. Nah. Oke, hasilnya sudah. Harusnya sih sudah cukup baik nih. Nanti sobat JPW bisa kalibrasi seperti ini sampai tanpa ditimbang ya. Sebetulnya ditimbang juga lebih baik, tapi kalau nanti sobat JPW beneran ke dunia bar yang beneran, untuk mempersingkat waktu biasanya sobat JPW tidak perlu melakukan penimbangan. Nah, kita cek dan kita siapin. Dan kebetulan tadi kan baru jadi 2 latte art ya. Kita akan bikin 4 untuk jadi 1 liter. Nah, ini nanti video ini dimasukkan ke video yang tadi over setelah over. Oke, cakep di 5 ke 6. Steamnya juga lihat kencang banget. Oke. Espressonya nih. Satu lagi. Kelihatannya gampang ya, Val? Tulip 3 stek ya. Nah, nanti coba aja di rumah sebelum ikut JPW Latte Art Course. Dan sesudah tentunya. Nah, sobat JPW bisa lakukan steam dengan mesin yang proper seperti ini. Stretchingnya tahu tepatnya seperti apa, terus surroundingnya atau waving atau muternya itu gimana, terus dapetin tekstur yang pas dan panas yang optimal. Sobat JPW juga bisa pouring dengan benar sehingga kontrasnya bagus. Ini agak keenceran sedikit, tapi kontrasnya tetap bagus. Sedikit kurang penuh, tapi nggak ada masalah. Nah, tinggal dipadukan ke sini lagi kayak tadi. Foto-foto dulu di sini kayak tadi, terus dituang ke sini. Nanti yang clear up ini ada tim dari JPW. Jadi sobat JPW cukup fokus ke latte artnya aja. Oke. Tadi udah bikin 1, ini bikin 1 lagi. Sorry, tadi bikin 2. Ini bikin 2 lagi. Jadi pas 4 shoot untuk 1 liter. Tinggal kasih gula aren ya.
Sekelas gula arennya, sekelas premium coffee latte-nya di JPW Cafe. Tapi bedanya kalau premium coffee latte dia pakai Brook Farm. Nah, sobat JPW juga bisa request kalau mau pakai susu yang premium. Kita cobain dulu. Ini bisa lucu-lucuan juga, main enak-enakan ya. Siapa yang lebih enak hasilnya. Mantap. Tinggal taruh sini. Noval megangin perut ngiler kayaknya ya. Lapar ya, Val? Oke. Lihat tebel, balance-nya mantep. Rasa kopinya juga mantep. Dan pas nih buat seliter. Ngeliat mengkilat si kopi segula aren ini aja langsung pengen minum. Tapi ini masih panas ya. Lihat tuh. Hingga tetes terakhir. Oke. Ini output yang kedua. Jadi output kedua itu, lalu output ketiga JPW, sobat JPW bisa melakukan setup mesin seperti ini. Untuk bikin espresso base seperti apa. Setelah selesai brewing, terus gimana cara membersihkan yang proper ya. Lalu bagaimana cara steam susu. Jadi espresso itu kalibrasi yang proper, terus steam susu dan pouring latte art. Itu output yang ketiga. Output yang keempat dapat sertifikat dari JPW Indonesia yang ditandatangani langsung oleh Pak Togu nantinya gitu ya. Cukup menarik bukan? Nah, untuk sobat JPW yang penasaran, yang pengen tahu berapa biayanya, mulainya kapan gitu ya, nanti sobat JPW bisa hubungi ya customer service dari JPW Indonesia, nanti akan dijelaskan secara detail ya. Oke Val, saya rasa cukup untuk konten kita kali ini, untuk video kita kali ini. Semoga video ini membantu dan bermanfaat, dan semoga makin banyak sobat JPW yang bisa menjadi barista sendiri dan menjadi barista mungkin untuk bekerja, untuk home brewer, itu bisa jadi barista yang bisa membuat latte art gitu ya. Dan terima kasih udah nonton video ini, dan sukses terus buat sobat JPW. Dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan berikan like dan subscribe.